selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Kita langsung saja ke soal SBMPTN Sosiologi prediksi tahun 2022. Soal nomor 1. Keluarga adalah lingkungan yang cukup berarti dan bernilai bagi setiap individu. Karena keluarga termasuk media. A. Sosialisasi nilai. B. Sosialisasi nilai dan norma. C. Sosialisasi norma. D. Sosialisasi primer. E. Sosialisasi sekunder. Baik, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Sosialisasi primer. Karena sosialisasi primer terjadi pada masa kecil di awal perkembangan seorang individu. Dan keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki peranan signifikan dalam membentuk karakteristik dan kepribadian anak. Sedangkan sosialisasi sekunder terjadi di luar lingkup keluarga. Lanjut ke soal nomor 2. Globalisasi membawa umat manusia ke dalam situasi bahwa komunikasi seolah-olah berlangsung. A. Tanpa norma. B. Tanpa batas teritorial. C. Tanpa kontak. D. Tanpa tradisi. E. Tanpa peradaban. Oke, diberikan waktu lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B, tanpa batas teritorial. Oke, penjelasannya adalah globalisasi adalah keadaan di mana umat manusia di bumi saling terkoneksi satu sama lain dan bisa dikatakan tidak ada batas antara negara satu dengan negara lain. Dapat pula diartikan sebagai proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Dalam masyarakat yang kacau, masyarakat sulit sekali menentukan pegangan. Menurut Emil Durkheim, kondisi anomi dipengaruhi oleh A. Ketiadaan norma. B. Pergaulan yang berbeda. C. Pemberian label atau cap negatif. D. Sosialisasi tidak sempurna. E. Sikap yang konformis. Oke, diberikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Ketiadaan norma. Karena menurut Emil Durkheim, anomi adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah. Searah dalam masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Oke, ke soal nomor 4. Konflik antar suku bangsa pada awalnya dipicu oleh banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah A. Pluralisme. B. Kesetaraan. C. Konformitas. D. Mengembangkan primordialisme. E. Menghargai perbedaan. Baik, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Mengembangkan primordialisme. Kenapa? Walaupun primordialisme itu memiliki makna netral, namun ada konteks tertentu dapat mengarah kepada konflik. Hal ini dapat terjadi jika primordialisme ini cukup kuat untuk merasuk dalam diri seseorang. Primordialisme itu ikatan kesukuan yang berlebihan. Hal ini sudah pasti mempengaruhi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa primordial adalah bentuk sikap yang tumbuh dari ikatan berlebihan yang dibawa sejak lahir. Oke, ke soal nomor 5. Seorang peneliti, walaupun melakukan penelitian dengan teknik observasi partisipasi, seharusnya dia tetap memposisikan diri di luar kelompok yang diamati. Peneliti jangan sampai terlibat secara emosi, sehingga setiap proses penelitian tetap berlangsung. A. Objektif. B. Substantif. C. Prediktif. D. Subjektif. E. Kooperatif. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Objektif. Karena sikap objektif itu adalah sikap yang harus mampu memisahkan antara fakta dan argumen pribadi dalam penelitian. Dengan hal tersebut, maka kesimpulan yang diambil dapat lebih baik. Tidak tercampur antara fakta yang sebenarnya dan argumen pribadi. Soal nomor 6. Dalam teori tindakan sosial menurut Max Weber, tindakan afeksi dipengaruhi oleh A. Budaya dalam masyarakat. B. Adat istiadat. C. Norma sosial. D. Nilai sosial. E. Perasaan dan emosi. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah E, perasaan dan emosi. Kenapa? Karena tindakan sosial menurut Max Weber ini adalah suatu tindakan sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Ada 4 macam tindakan sosial, yaitu tindakan rasional, instrumental, tradisional, berorientasi nilai, dan afektif. Tindakan yang mengandalkan perasaan atau emosi itu adalah tindakan sosial afektif. Oke, ke soal nomor 7. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial, pengaruh hubungan timbal balik, dan gejala sosial di masyarakat. Masalah sosial yang terjadi seperti ketimpangan sosial merupakan ruang lingkup kajian sosiologi. A. Makro, B. Mikro, C. Meso, D. Integrated, E. Kategoris. Oke, diberikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Makro. Jadi, ruang lingkup ilmu sosiologi itu terdiri dari mikro atau sempit dan makro atau luas. Contoh kajian mikro itu adalah individu, interaksi antar individu, dan komunikasi antar individu. Contoh kajian makronya yaitu struktur sosial skala besar dan perubahan sosial. Oke, ke soal nomor 8. Rumah tatanan, rumah sakit jiwa, pendidikan militer di mana individu-individu di dalamnya terputus dengan dunia luar menurut Erving Goffman disebut sebagai A. Agen sosialisasi, B. Saluran mobilitas, C. Institusi total, D. Institusi sosial, E. Lembaga pendidikan. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Institusi total. Karena suatu organisasi yang didesain secara khusus untuk mereformasi perilaku individu untuk menjalankan fungsinya, institusi total itu dengan sengaja memutus kontak individu yang menjadi objeknya dengan dunia luar. Kemudian, individu tersebut diberikan sebagai perlakuan dengan pengawasan yang ketat dengan tujuan untuk merubah kepribadian individu tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, ke soal nomor 9. Penyatuan sosial seperti keberagaman kebudayaan dan etnis yang berbeda di Indonesia tetapi memiliki sejarah yang sama, yakni pernah dijajah oleh bangsa asing. Sejarah yang sama menjadi latar belakang terbentuknya A. Integrasi, B. Disintegrasi, C. Equilibrium, D. Disequilibrium, E. Difusi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Integrasi. Menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ini bisa dilatar belakangi dengan adanya kekerasan, konflik sosial, dan juga ancaman dari pihak lain atau kelompok lain. Oke, ke soal nomor 10. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membawa dampak yang cukup signifikan dalam perubahan tata kelola lembaga negara Indonesia. Di antaranya adalah reformasi ini merupakan perubahan sosial yang didorong oleh A. Faktor ekstern dan alam, B. Faktor intern dan konflik, C. Faktor alamiah, D. Faktor eksternal dan perang, E. Faktor krisis ekonomi dunia. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah faktor intern dan konflik. Poin B. Perlu diketahui, faktor internal yang mempengaruhi perubahan itu terdiri dari 1. Pertentangan atau konflik, 2. Demografi atau komposisi penduduk, 3. Inovasi, dan 4. Pemberontakan atau revolusi. Oke, soal nomor 11. Menurut Max Weber, dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial itu tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan faktor-faktor produksi, namun bisa ditentukan oleh hal bersifat kualitatif seperti A. Tenaga kerja, B. Kepemilikan modal, C. Pengaruh terhadap massa, D. Penguasaan saham dan obligasi,
E. Teknologi dan alat produksi. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pengaruh terhadap massa. Jadi, berbeda dengan Karl Marx yang mendasarkan kelas sosial pada kepemilikan faktor produksi, Max Weber mempertimbangkan hal-hal yang bersifat kualitatif atau makna yang tidak bisa dihitung, seperti pengetahuan dan pengaruh seseorang terhadap massa. Oke, soal nomor 12. Pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan dui fungsi ABRI, sehingga pada waktu itu posisi militer menempati kelas sosial atas. Pada saat sekarang ini, posisi kelas atas dipegang oleh golongan A. Petani, B. Pengusaha besar, C. Pegawai negeri sipil, D. Akademisi, E. Kelompok UKM. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pengusaha besar. Di sini cukup jelas. Pada masyarakat industri, posisi kelas sosial dipegang oleh pengusaha besar dan elit politik. Hal ini disebabkan masyarakat industri berpihak pada nilai-nilai materialisme. Oke, soal nomor 13. Tindakan sosial adalah suatu tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Konsep tindakan sosial dikemukakan oleh A. Emil Durkheim, B. Karl Marx, C. Auguste Comte, D. Max Weber, E. Auguste Comte lagi. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber itu adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Oke, soal nomor 14. Asosiasi pengusaha properti merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya hubungan bisnis. Menurut Ferdinand Tunis, hubungan bisnis yang bersifat sementara adalah disebut dengan kelompok A. Paguyuban, B. Patembayan, C. Primer, D. Sekunder, E. Tersier. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Patembayan. Jadi, Ferdinand Tunis itu membagi dua kelompok sosial. Yang pertama ada Jiminskaf dan Giselskaf. Dalam bahasa Indonesia dipadankan menjadi paguyuban dan patembayan. Merupakan istilah yang diperkenalkan oleh sosiolog berkebangsaan Jerman, Ferdinand Tunis, untuk membedakan dua ikatan sosial menjadi dua dikotomi tipe sosiologis. Jiminskaf ini adalah kelompok sosial yang anggotanya berhubungan secara erat, intim, eksklusif, atau keanggotaannya hanya untuk orang-orang tertentu, privat, atau sifat hubungannya pribadi. Sedangkan lawan kata dari Jiminskaf ini adalah Giselskaf, yakni kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan dengan dasar kepentingan. Oke, soal nomor 15. Kenakalan remaja dan tawuran antar kampung dapat dicegah dengan adanya sinergi dari lembaga keamanan dan lembaga agama, sehingga tercipta ketertiban. Hal tersebut sesuai dengan perspektif A. Interaksionisme simbolik, B. Struktural fungsional, C. Definisi sosial, D. Konflik, E. Perilaku sosial. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Struktural fungsional. Jadi, adanya keterikatan antar lembaga merupakan cara pandang fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural itu adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Oke, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi Prediksi tahun 2022. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.